Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Liryati, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mohon izin, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong, bagaimana cara membaca vernier kaliper atau jangka sorong, bagaimana cara merawat vernier kaliper atau jangka sorong. Perlu kita ketahui apa sih itu jangka sorong. Jangka sorong adalah suatu alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda, tebal suatu benda, diameter luar dan diameter dalam suatu benda dalam satuan milimeter dan inci. Adapun bagian-bagian terpenting pada vernier kaliper atau jangka sorong, yang pertama bagian rahang bawah. Rahang bawah yang ini terdiri dari rahang utama dan rahang geser. Rahang tetap atau rahang utama, ini rahang geser. Kemudian di atas ini ada rahang tetap juga rahang geser. Ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Kemudian di sini ada mur atau baut pengunci. Nah, ini fungsinya untuk mengunci ketika pengukuran. Seperti ini, diputar. Kemudian di belakang sini ada stik atau ekor. Ini berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Pada vernier kaliper atau jangka sorong itu terdiri dari beberapa skala. Yang pertama ada skala utama dan yang kedua ada skala nonius. Skala utama berada pada batang vernier kaliper yang ini, yang nilainya 0 sampai 150 mm. Kemudian yang skala nonius itu berada pada rahang geser. Nah, ini yang bisa digeser. Ini di sini ada 0 sampai 9, kemudian ada 0 lagi. Ini skala nonius. Ini untuk membaca tingkat ketelitian maksimal 0,05 mm. Nah, ini. Kemudian di bagian atas ini ada skala utama dan skala nonius dalam satuan inci. Nah, itu bagian-bagian dari jangka sorong atau vernier kaliper. Untuk selanjutnya, bagaimana cara membaca jangka sorong atau vernier kaliper? Mari kita belajar bersama. Yang pertama kita ambil contoh untuk mengukur suatu benda. Ini kaliper rem yang berbentuk silinder. Kita akan mengukur diameter luar. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini rahangnya kita dikalibrasi dulu. Cara kalibrasinya yaitu skala utama pada batang vernier kaliper diluruskan dengan skala nonius pada yang nilainya 0. Garis 0 ini, nah, angka 0 ini diluruskan. 0 pada skala utama diluruskan pada 0 skala nonius. Kalau sudah dikunci, nah seperti ini ya, kita kalibrasi. Udah kalibrasi, kemudian kita mengukur diameter luar. Caranya ini digeser ke kanan, geser ke kanan, kemudian benda yang diukur dimasukkan, kemudian digeser, dihimpit, kemudian dikunci. Nah, dikunci seperti ini. Lalu kita baca hasil pengukurannya.
Cara membacanya, yang pertama kita lihat skala utama pada vernier kaliper, yaitu ini menunjukkan 53. Bentar. Nah, ini 53. 1 2 3. Kita tulis dulu pada skala utama nilainya 53. Kemudian kita baca pada skala nonius. Skala nonius yang di sini dari 0 itu dilihat yang paling sejajar dengan garis skala utama, yaitu antara 8, 5, 9. Nah, ini yang paling lurus. Yang paling lurus itu di angka 9. Skala utamanya 53, SU-nya skala nonius SN 9. Nah, hasilnya kita jumlahkan 53 ditambah 0,9. Hasilnya 53,9 mm. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh lagi untuk mengukur diameter dalam. Kita kalibrasi dulu. 0 lurus dengan 0 skala utama, lurus dengan 0 skala nonius. Kalau sudah lurus, baru kita mengukur diameter dalam. Ini dimasukkan, kemudian digeser, skala nonius ditarik ke kanan, digeser sampai mentok. Nah, sampai mentok, kemudian dikunci, diputar, dikunci. Nah, setelah itu kita baca hasilnya. Hasilnya yaitu pada skala utama 42, yaitu ada tulisan 40 di sini. Ini mohon maaf videonya ini kurang jelas ya. 42 kita tulis dulu 42 di skala nonius. Kemudian di skala utama 42. Yang kedua di skala nonius itu dilihat yang paling lurus atau sejajar dengan skala utama, yaitu ada di angka 1, di angka 1,5, di angka 1,5. Berarti 0,15. Ini nilainya per stripnya 0,05. Nah, ini 0,01, berarti 0,15. Skala noniusnya 0,15. Nah, cara membacanya skala utama ditambah skala nonius 42 ditambah 0,15. Jadi hasil diameter dalamnya adalah 42,15 mm. Nah, kita ambil contoh lagi untuk mengukur diameter untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kita tetap kalibrasi dulu. 0 pada skala nonius lurus dengan 0 pada skala utama. Juga 0 pada belakang skala nonius sejajar dengan garis yang ada pada skala utama. Kalau sudah, baru kita ukur kedalaman suatu benda. Nah, kemudian dikunci. Nah, kemudian kita baca hasilnya. Hasilnya ada 41.
41 skala utama 41. Skala nonius kita lihat yang paling sejajar dengan skala utama. Oh, ternyata ini yang lurus 0, berarti 0 skala utama 0 pada skala nonius itu lurus dengan 41 pada skala utama. Yang belakang 0 bagian belakang skala nonius itu lurus dengan angka 80 pada skala utama. Jadi dipastikan ini skala noniusnya adalah 0. Jadi perhitungannya skala utama 40 mm ditambah skala noniusnya adalah 41 pada skala utama 41 pada skala nonius 0, sehingga hasilnya 41 mm. Nah, kurang lebih seperti itu cara membaca mikrometer cara membaca jangka sorong atau vernier caliper. Untuk selanjutnya bagaimana cara merawat jangka sorong. Nah, cara merawat jangka sorong itu setelah selesai dipakai itu jangka sorong dibersihkan, dilap seperti ini, dibersihkan supaya terhindar dari debu. Nah, debu itu nanti kalau keseringan kena debu nanti bisa berkarat. Kalau berkarat, nah ini berpengaruh pada rahang geser dan tingkat ketelitiannya saat dipakai. Nah, yang kedua, ini setelah selesai pemakaian dikembalikan, dikunci supaya tidak bergeser. Nah, kemudian ditaruh pada tempatnya. Nah, ditaruh di dalam box tempatnya seperti ini, kemudian ditutup. Nah, alat ini disimpan pada tempatnya. Nanti sebisa mungkin itu jangan dicampur dengan tool-tool yang lain. Karena apa? Karena ini nanti kalau dicampur dengan tool yang lain takutnya nanti ketumpuk. Nah, ketumpuk itu gampang rusak karena kelihatan ini sangat kecil, sangat akurat. Nanti semisal ketumpuk, kebentur, malah jadi cepat rusak. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.